non-Islam, terutama orang-orang Katolik dan orang-orang agama lain tidak senang. Mereka protes, termasuk Paulus, pimpinan Gereja Katolik Roma, PBB, orang-orang non-Islam semua tidak senang. Ya. Kenapa mereka tidak senang? Memang sejarah Hagia Sophia ini pada mulanya memang bukan masjid, ya, tetapi sebuah gereja besar, gereja Imperium Bizantium Timur di kota mereka. Kota itu bernama Konstantin, kemudian ditambah Nopel, Konstantinopel, artinya Nopel itu kota. Kota Konstantin, siapa itu Konstantin? Konstantin itu raja di Raja Romawi Timur, pendiri kota itu. Jadi pendiri kota itu dikasih nama, kota itu namanya, itu biasa orang-orang Eropa. New York itu nama orang, Washington itu nama orang, ya. Jadi Konstantin juga nama orang. Ya, kota ini telah maju 7 abad sebelum lahir Nabi Isa. Artinya 700 tahun kota ini sudah ada sebelum lahir Nabi Isa. Nah, sebelumnya agama mereka itu agama dewa, menyembah matahari, menyembah bulan. Bukan agama Kristen. Tetapi setelah Nabi Isa membawa agama Kristen, orang-orang Romawi itu masuk agama Kristen. Mereka masuk agama Kristen, lalu mereka mendirikan gereja besar itu. Tetapi ada beberapa hadis sahih yang menarik. Dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat di angkasa luar, di Sidratul Muntaha, bahwa agama Islam itu akan berkembang seluruh penjuru alam, penjuru dunia. Beliau melihat ke barat, melihat ke timur, orang-orang sudah masuk Islam. Termasuk beliau melihat kota Konstantinopel itu suatu saat akan ditaklukkan oleh orang-orang Islam. Kemudian Rasulullah juga bersabda dalam satu hadis lemah, ini bukan sahih hadisnya, hadis lemah, ya. Sebaik-baik sultan adalah sultan yang menaklukkan Konstantinopel. Sebaik-baik tentaranya adalah tentara yang menaklukkan Konstantinopel. Jadi hadis ini riwayat Ahmad. Riwayat Ahmad. Tapi ada yang sahih, ya. Yang sahih itu suatu saat Konstantinopel, India, India juga disebut oleh Rasulullah, dan Persia akan menjadi Islam. Ini hadis sahih. Dan ini terbukti sekarang ini, ya. India itu sudah pernah menjadi negara Islam. Walaupun sekarang sudah diambil oleh orang Hindu. Dulu sama dengan kerajaan Darussalam abad ke-14, India itu negara Islam. Ibu kotanya New Delhi. Jadi semua Islam, orang-orang Hindu di pinggir, ya.
Artinya hadis sahih itu sudah terbukti bahwa India sudah pernah menjadi Islam. Nah, kemudian Persia itu Iran sekarang ini, ya. Sampai sekarang Islam, walaupun mereka itu mayoritas Syiah. Syiah itu bukan ada sunnah wal jamaah, tapi Islam. Malah mereka menamakan dirinya Republik Islam, hukum Islam, ya, di Irak. Satu lagi Turki. Dalam hadis sahih itu Turki juga sekarang Islam, ya. Walaupun orang Turki itu pernah dipimpin oleh orang-orang sekuler yang memisahkan agama dan negara. Tapi alhamdulillah sekarang Turki kembali ke Islam. Ini luar biasa, sebuah kebanggaan, kemenangan. Walaupun bahayanya besar. Kita bisa prediksi. Orang-orang kafir itu kalau sudah kalah, mereka itu akan berkhianat. Ya. Siapa yang berkhianat nanti? Mudah-mudahan jangan. Ya. Inggris, Perancis, Amerika, Jerman, Rusia. Sekarang yang paling marah 5 negara ini. Amerika, Inggris, Perancis, Jerman, Rusia. Paling marah kepada Tayyip Erdogan. Takutnya apa? Cara-cara mereka menghancurkan Islam. Yang pertama, dipersiapkan oposisi di dalam. Dikasih dana yang luar biasa, dikasih senjata diam-diam. Apalagi sekarang pun Tayyip Erdogan itu banyak oposisi. Mereka sudah mencoba kudeta 2 tahun lalu, tetapi tidak berhasil. Kalau beliau lengah, itu akan terjadi kudeta lagi. Apalagi otak-otak orang Turki itu masih banyak juga yang sekuler mereka itu, karena sudah 80 tahun di bawah rezim sekuler. Baru sekarang mereka kembali ke Islam. Di Turki pernah azan saja bahasa Turki, bukan bahasa Arab. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan asyhadu an la ilaha illallah, tetapi bahasa Turki. Perempuan-perempuan dilarang berjilbab oleh Mustafa Kemal Atatürk. Konon dia seorang munafik, ya, dan keturunan Yahudi. Wallahu a'lam. Tapi Profesor Dr. Hamka dalam Sejarah Umat Islam jilid 4, beliau membela Mustafa Kemal Atatürk. Kalau Mustafa Kemal Atatürk tidak menjadi sekuler, tidak berpura-pura sekuler, tidak tunduk kepada Jerman waktu itu dan Inggris, Turki habis, direbut oleh orang-orang Barat. Supaya Turki tidak direbut semuanya oleh orang-orang Barat, maka dia berpura-pura sekuler. Bukti dia seorang beriman, kata Hamka, dia tidak masuk Kristen, matinya secara Islam, dikebumikan secara Islam. Tetapi orang-orang yang membenci Mustafa Kemal Atatürk itu habis-habisan dituduh anak-anak Yahudi, tidak lagi salat, tidak lagi ini, tidak lagi itu, sudah kafir dia. Jadi wallahu a'lam, ya. Ada pro, ada yang kontra. Yang jelas Turki masih selamat karena Mustafa Atatürk itu. Kenapa kita katakan Turki akan habis semuanya? Karena Turki berpihak kepada Jerman dalam Perang Dunia Kedua, kalah. Jadi yang kalah itu semua akan dihancurkan. Tapi dengan membela Mustafa dengan janji-janji yang memang seolah-olah rugi Islam. Yang pertama harus dibubarkan khalifah, itu yang pertama. Yang kedua, Turki itu harus menghapus jilbab dan turbus. Turbus itu benci Turki, memakai pakaian barat.
Yang ketiga, Turki harus menghapus bahasa Arab. Semua itu memang rugi secara rugi. Tetapi dengan kebijakan Mustafa Kemal Atatürk itu Turki selamat. Itu menurut Profesor Dr. Hamka. Tetapi ada Ahmad Amin, seorang ulama besar, juga seorang sejarawan dari Kairo, dari Mesir, mengutuk habis-habisan Mustafa Kemal Atatürk, Yahudinya orang Turki itu, penghancur Islam, penghancur khalifah. Dan setelah dirunut, dicari nasabnya, ternyata ibunya orang Yahudi. Wallahu a'lam. Tetapi sampai sekarang Turki masih ada. Itu yang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan satu-satunya negara Islam yang kuat sekarang ini. Turki lebih kuat dari Arab Saudi sekarang ini. Jadi tentaranya, ekonominya, dan dia itu, saya Turki, bangga mereka. Kami bukan budak Amerika. Kami bukan budak Barat. Kami Muslim. Bangga kita ya. Tapi Arab Saudi, hamba saya Amerika. Ini mohon maaf. Tunduk 100% kepada Amerika. Mesir, hamba saya Amerika. Yang lain sudah lemah semua. Irak sudah hancur, Libya sudah hancur. Jadi Turki negara Islam terkuat sekarang ini. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya, Hagia Sophia ini terus menjadi masjid sampai kiamat. Nah, itu kita harapkan. Karena sejarahnya begini. Setelah Muhammad Al-Fatih, ya, penakluk Konstantinopel, yang pertama ditukar namanya Konstantinopel, diganti dengan Istanbul. Apa arti Istanbul? Istam itu bahasa Turki Islam, ucapannya Istam, Islam. Bul itu kota, kota Islam, artinya sekarang itu kota Islam. Lalu Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih menjadikan ibu kota negara Turki, Turki Utsmaniyah. Jadi masjid, gereja itu dijadikan masjid. Sangat lama, beratus tahun masjid. Nah, kemudian Mustafa Atatürk itu, Mustafa Kemal Pasha Atatürk, Atar itu bapak dia, Turki, Atatürk bapak Turki, karena dia yang memproklamirkan Republik Turki. Mustafa namanya, Kemal Pasha gelarnya, Atatürk juga gelarnya. Gelar dia Atatürk, bapak Turki. Kalau bapak Indonesia siapa? Bapak Indonesia Soekarno. Orang yang memproklamirkan. Tetapi Indonesia dua, bukan Soekarno saja. Indonesia bapaknya adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Satu dari Jawa, satu dari Sumatera. Muhammad Hatta itu orang Minangkabau, Bukit Tinggi. Istrinya Ibu Rahmi orang Aceh, Merasa. Orang Merasa. Jadi kita bangga juga dengan Muhammad Hatta. Soekarno, dia itu orang Jawa Timur, tapi ibu negara itu orang Sumatera juga. Fatmawati itu orang Bengkulu, orang Bengkulu.
Jadi hubungan kita dengan Jawa itu hebat, kuat. Sumatera dan Jawa itu kuat. Sejak zaman dulu sudah kuat. Itu Raden Ajeng Kartini, itu keturunan ke-9 dari Syekh Ibrahim Paseh, seorang ulama besar dari Paseh, pergi ke Jawa. Di sana beliau kawin dengan Ratu Kaliyamat. Ratu Kaliyamat di Jepara, melahirkan keturunan sampai Raden Ajeng Kartini. Itu darah Aceh. Itu kita bersyukur kepada Allah, ada ikatan kita, ikatan yang bagus. Tunku Siditiro itu keturunan Jawa. Ayahnya, neneknya itu Jawa. Tapi Tunku Siditiro itu pahlawan Aceh, namanya Muhammad Saman. Dan dari keturunan beliau menjadi wali-wali Nanggro Aceh. Mulai dari beliau sampai yang ke-9, yang ke-10 baru bukan keturunan Tengku Siditiro. Yang 10 sekarang itu Malik Mahmud Al-Haidar adalah orang Aceh besar. Yang lain pidi semuanya. Orang Aceh Utara tidak ada wali Nanggro, nggak apa-apa. Orang Aceh lain juga tidak ada. Jadi pidi yang banyak wali Nanggro, karena dihitung dari nasab. Jadi keturunan dari Tengku Siditiro semua. Yang terakhir ini, jadi yang ke-9 itu Dr. Tengku Muhammad Hasan Tiro. Yang ke-10 Malik Mahmud Al-Haidar. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kalau saya pribadi sangat bersyukur kepada Allah, kembalinya Hagia Sophia menjadi masjid. Tetapi dengan catatan agar Tayyip Erdogan itu bisa membuat hubungan baik dengan orang-orang Kristen, juga dengan Amerika, Jerman. Jangan sampai niat buruk orang-orang kafir itu menghancurkan dia. Itu yang kita harapkan. Dan hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada beberapa masjid kita, masjid-masjid raksasa, masjid-masjid besar. Yang paling besar adalah masjid kita di Andalusia, di kota Cordoba. Itu sangat besar masjidnya, karena sampai 300 tahun Islam di Andalusia, di Spanyol Selatan. Masjidnya mirip tiang-tiang Masjid Raya Baitur Rahman dan sangat indah. Pak Harun Kecilemi membuat masjid, tiang-tiangnya diambil dari Masjid Cordoba. Sekarang gereja. Tapi orang-orang Spanyol yang ada di pinggiran itu Kristen, sangat sulit kembali menjadi masjid, karena penduduknya bukan Islam. Seperti permintaan orang-orang Buddha. Orang Buddha juga pernah menulis surat kepada pemerintah, kepada Soeharto dulu. Mereka meminta Candi Borobudur dikembalikan kepada mereka. Tetapi PBB berpihak kepada orang Islam, karena di sekeliling Jawa Tengah itu Borobudur semua orang Islam. Maka tidak boleh kembali kepada Buddha. Inilah yang memberatkan PBB, tidak bisa mengembalikan masjid besar di Andalus, di Cordoba, karena penduduknya Kristen. Tetapi ketika orang-orang Islam sangat banyak menjadi turis, pergi ke Spanyol,
Di Aceh ini beberapa orang sudah pergi. Salah seorang di antaranya adalah Bapak Harun Kecik Lumi dan keluarga. Yang lain juga ada, cuma saya tidak kenal semuanya. Rupanya sudah diberikan sebelah kiri sebuah arena untuk tulis-tulis Islam, salat di situ dalam gereja itu. Dan boleh, sah, apalagi itu dulunya masjid, sah. Tetapi yang lain semuanya gereja. Itu masjid yang terindah. Kalau Hagia Sophia itu indah juga, indah juga, arsitek Bizantium. Tetapi yang ada di Spanyol itu arsitektur Islam, arsitektur Moor itu sebuah bangsa Islam di Maroko, lebih indah dia. Sampai sekarang masih jadi gereja. Satu lagi masjid yang abu-abu istilahnya, PBB mengakui itu milik orang Islam, tetapi Yahudi mencengkeram, tidak memberi kebebasan beribadah. Itulah masjid suci kita, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Jadi semua masih punya pekerjaan berat kita ini umat Islam, masih punya pekerjaan berat. Adakah gereja-gereja besar yang lain diambil oleh orang Islam? Tidak ada, kecuali itu aja. Itu aja. Ada satu lagi, tetapi itu sangat kuno. Itu masjid besar Damaskus, namanya Masjid Jami' Muawiyah. Itu dulu gereja juga, kapan? Sebelum lahir Islam dulu. Sebelum lahir Islam, ketika orang-orang mereka itu menyembah bintang-bintang, itu gereja. Bukan gereja, apa namanya? Tempat menyembah dewa. Tapi sekarang menjadi masjid terbesar di Timur Tengah, Masjid Muawiyah di kota Damaskus. Yang lain tidak ada. Jadi tidak benar orang Islam itu mengambil rumah ibadah orang lain, tidak. Justru orang lain yang banyak mengambil rumah-rumah ibadah orang Islam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kegembiraan ini kegembiraan kita umat Islam semuanya. Masjid Raya Hagia Sophia itu yang bermakna masjid yang suci juga. Sophia itu suci bahasa Yunani, kemudian mirip dengan bahasa Arab. Sufi juga bermakna suci dalam bahasa Arab. Sophia kan sedikit bedanya. Mudah-mudahan itu menjadi masjid yang abadi sampai kiamat, dan mudah-mudahan orang-orang Eropa harus menerima kenyataan. Sudah cukup lama kita berikan masjid itu jadi museum. Sekarang jadi masjid kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya sampai di sini, lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.